Bisa Pak dimulai? Sudah bisa dimulai Pak? Selamat pagi anak. Halo anak-anak. Halo Pak. Hai Pak. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Nah, untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan kepada Arisa untuk dipimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum mengawali pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran lebih mudah kita pahami. Berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih kepada Arisa sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, nah selanjutnya sekarang perhatikan Bapak ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, nanti anak-anak juga menjawab ya. Misalnya contohnya seperti ini. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Siap anak-anak? Siap Pak. Oke, Siap Pak. kita coba dulu ya. Kita percobaan dulu satu kali ya. Siap, Pak. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita ulangi ya. Tadi hanya percobaan. Ini kita mulai ya. Siap Pak. Siap Pak. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, terima kasih anak-anak. Baik ya. Bagus sekali semangatnya ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa Pak Pedian akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Oke Pak. Oke. Adesia. Hadir Pak. Oke. Kemudian Aniati. Ya. Hadir Pak. Arisa Yunia Patwa. Hadir Pak. Ayu Pita Indriati. Ya, kemudian Deta Fitrianita. Hadir Pak. Mutmaina. Hadir Pak. Rati Amalia Wulandari. Hadir Pak. Kemudian Ria Saktriana. Hadir Pak. Oke, berarti semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin maupun tanpa keterangan. Ya, Terima Pak. kasih anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, karena beberapa waktu kemarin kita masih dalam euforia yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Nah, untuk itu Bapak ingin kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Nah, kepada ketua kelas, tolong kepada Arisa dipimpin kawan-kawannya, dipandu untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap semuanya? Siap Pak. Siap Pak. Oke, silakan Arisa, silakan dipimpin teman-temannya ya. Ya, teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 1, Ya. 2, 3, mulai. Garuda Pancasila
Aku telah mendukungmu. Patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsa. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Nah, baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya Siap, Pak. Pak. Oke, baik ya. Ya, Baik ya. Nah, sekarang Bapak tanya. Menurut anak-anak, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Apa? Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang merumuskan konteks menulis slogan. Nah, jadi pada pertemuan pagi hari ini apa kira-kira yang kita pelajari? Menulis slogan ya, Pak. Silakan. Berarti hari ini ingin menulis menjawab. slogan. Berarti hari ini menulis slogan ya, Pak, pelajarannya, Pak. Halo. Ya, bagaimana Ria? Ya, Pak. Berarti hari ini kita menulis slogan ya, Pak, pelajarannya. Iya, betul sekali Ria. Terima kasih ya. Nah, jadi pada pertemuan pagi hari ini, anak-anak kita akan menulis slogan. Karena pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang merumuskan konteks slogan ya. Oke. Nah, hari ini tanggal berapa ya? 5 Pak. 5, Pak. Ya, tanggal 5 ya, 5 Oktober ya. Tanggal 5 kalau kita melihat dari absensi itu urutan siswa nomor 5 itu adalah Deta Fitrianita. Nah, karena Deta urutan absen nomor 5 dan kebetulan hari ini tanggal 5, maka Bapak ingin tanya nih kepada Deta. Siap ya? Iya, Pak. Deta, coba kira-kira menurut Deta, apa kaitannya pembelajaran hari ini dengan materi kita sebelumnya? Baik, Pak. Untuk pembelajaran sebelumnya, kami sudah merumuskan konteks slogan dengan hasil slogan berdasarkan tema pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian, slogan berdasarkan sebab akibat dan berdasarkan tema, sehingga dari rumusan pada pertemuan itu, pada pertemuan kali ini, dalam menulis slogan kami menjadi lebih mudah untuk mengarahkannya. Seperti itu, Pak. Oh, baik, terima kasih ya Deta ya. Oke, Ya, teman-teman Pak. beri tepuk tangan untuk 2 orang teman kita yang sudah memberikan argumennya pagi hari ini. Ya, terima kasih Ria dan juga Deta ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya itu betul yang dikatakan oleh Deta, kita sudah merumuskan konteks slogan yang mana dari hasil pembelajaran itu kita menemukan bahwa slogan itu bisa kita rumuskan dalam misalnya tema pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian lingkungan. Kemudian kita juga bisa menulis slogan berdasarkan sebab akibat dan juga berdasarkan rima. Nah, sehingga nanti pada kegiatan penulisan slogan, anak-anak sudah menjadi lebih fokus dalam menulisnya, tidak lagi meraba-raba seperti itu ya. Nah, artinya nanti sudah Bapak arahkan di LKPD-nya, anak-anak sudah bisa nanti melihat ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, coba nih, Bapak ingin tanya dulu. Siapa di sini yang pernah menemukan slogan di dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Siapa yang pernah menemukan? Ya, siapa? Saya, Pak. Ya, Ayu dan Ria. Ayu dan Ria. Ayu ya. Oh ya, siapa dulu nih? Ya, Ayu boleh. Silakan Ayu. Contohnya ada di televisi Pak, di iklan Oki Jelly Drink.
Di televisi, di iklan? Oh, Oki Jelly Drink. Maksudnya bagaimana itu, Ayu? Itu slogannya ada Oki Jelly Drink, pelepas dahaga, penunda lapar gitu, Pak. Oh iya, contohnya di iklan Oki Jelly Drink, pelepas dahaga, penunda lapar. Oke, bisa ya. Bagaimana teman-teman? Bisa enggak kira-kira? Pak. Bisa ya, pelepas dahaga, penunda lapar. Oke, Ayu, terima kasih Ayu, luar biasa ya Ayu. Iya, Bapak sangat mengapresiasi sekali. Kemudian siapa lagi tadi yang mau mengatakan? Saya, Pak. Ria, ya boleh silakan Ria. Kalau di iklan Rinso itu ada kalimat seperti ini ya, Pak. Berani kotor bagaimana? itu baik. Itu benar Oh, slogan nggak ya, iya. Pak? Berani. Pada iklan Rinso ya, berani Iya, kotor itu. biasanya saya lihat. Oke, bisa ya. Oke, terima kasih Ria ya. Oke, luar biasa ya Ria dengan Ayu ini. Terima kasih sudah memberikan gambaran contoh slogan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Baik. Nah, anak-anak, oke. Sebelum itu Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kemudian KKM-nya juga dan rencana pembelajaran kita ya. Untuk itu Bapak akan men-share screen terlebih dahulu ya. Sebentar, Bapak cari dulu. Bentar ya. Pak, izin ke toilet boleh, Pak? Siapa itu yang izin ke toilet? Rati, Pak. Rati. Oh, Rati. Ya, silakan Rati kalau mau ke toilet. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah muncul belum anak-anak? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. ya? Sebentar ya. Oke, sebentar. Kita tampilkan dulu. Sudah muncul? Tampilan Belum Bapak? muncul, Pak. Belum ya? Bentar ya. Oke. Oke, sebentar ya. Ya, mungkin itu sudah muncul ya. Sudah belum? Sudah lagi proses, Pak. Oh, lagi proses. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, jadi anak-anak, pada pertemuan kedua ini, materi kita adalah menulis teks slogan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, kemudian kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 4.4, menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, kemudian maaf. Nah, jadi hari ini kita akan ngapain? Yang pertama, menulis slogan berdasarkan konteks yang telah dirumuskan setelah melakukan diskusi di dalam kelompok dan melihat teks slogan melalui proyeksi PowerPoint pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu nanti kegiatan akhirnya kita akan mempresentasikan slogan yang ditulis oleh anak-anak dengan berbagai variasi setelah menulis slogan bersama kelompok. Jadi nanti walaupun kegiatannya berkelompok, tetapi hasil daripada menulis slogannya itu setiap individu ya. Nah, jadi nanti presentasinya setiap individu. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita masuk, jadi untuk KKM pembelajaran menulis slogan ini, KKM-nya adalah 75. Diingat ya, berapa KKM-nya?
75, 75, Pak. Pak. Ya, 75. Jadi itu batas standar minimum yang harus anak-anak capai di dalam pembelajaran ini. 75. Oke ya. Nah, baik, sebelum itu pertama-tama Bapak akan mengondisikan anak-anak terlebih dahulu seperti kemarin. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah dibagi beberapa kelompok ya. Nah, jadi untuk hari ini silakan anak-anak untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Masih ingat enggak pembagian kelompok kemarin? Kalau sudah lupa, Pak Peden akan sampaikan kembali ya. Ya, Pak. Ya. Untuk kelompok 1 itu kemarin Adesia dengan Aniarti. Kemudian kelompok 2 Arisa dengan Ayupita. Kemudian kelompok 3 Deta Fitrianita dengan Mutmaina. Kemudian kelompok 4 Ratih Amalia dan Ria Saktiana. Nah, jadi itu kelompok kalian ya. Silakan nanti berdiskusi dengan teman-teman. Nah, coba sekarang apa yang anak-anak lihat di dalam tayangan yang Bapak tampilkan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Ya. Apa itu kira-kira? Contoh slogan, Pak. Apa? Contoh Contoh slogan, Pak. Iya, contoh slogan ya. Ya, coba Slogan. Adesia tolong dibacakan Adesia. Iya, Pak. Siap, Pak. Perhatikan Iya. slogan berikut. Lebih banyak belajar, lebih banyak pengetahuan. Oke, terima kasih Aditya. Sama, Pak. Nah, oke. Selanjutnya Pak Peden ingin tanya, dari slogan yang Bapak tayangkan itu, kira-kira itu slogan, kalau kita melihat dari rumusan kemarin, slogan yang ditulis berdasarkan apa? Apakah bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, ataukah berdasarkan sebab akibat, atau berdasarkan rima? Coba siapa yang mau menjawab? Apa kira-kira? Sebab akibat, Pak. Apakah benar, Pak? Bagaimana Aniati? Benar. Jawabannya apakah benar, Pak? Mohon maaf Aniati, suaranya masih terputus. Boleh diulangi? Sebab akibat, Pak, menurut saya, Pak. Sebab akibat. Oke, terima kasih. Kenapa Aniati bisa menyebutkan itu sebagai slogan sebab akibat? Dia banyak pengetahuan, Pak. Sebabnya yang mana kira-kira? Banyak belajar, Pak. Oh, sebabnya lebih banyak belajar. Kemudian akibatnya? Ya, akibatnya dia jadi banyak pengetahuan, Pak. Iya, terima kasih teman-teman. Kita beri tepuk tangan untuk Aniarti ya. Oke. Ya, jawaban yang disampaikan Aniarti sudah betul ya. Jadi itu salah satu contoh slogan yang ditulis berdasarkan sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Sebabnya, penyebabnya kalau kita lebih banyak belajar, maka kita akan lebih banyak pengetahuan ya. Seperti kita pada pagi hari ini sedang belajar ya. Oke, terima kasih Aniarti ya. Ya. Baik anak-anak. Oke, itu tadi sekedar contoh ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak buka kembali ya. Buka kembali. Bapak izin stop share dulu sebentar ya. Baik, Pak. Oke, sebentar.
Teman-teman, sepertinya Pak Ferdian sedang ke toilet ya? Kayaknya gitu, Bu. Ya udah, berarti kita jangan berisik ya di kelas ya. Iya, tapi saya mau Ya, diskusi sama sama Aniati untuk kelompok kita gimana Aniati? Udah selesai belum yang kemarin itu? Saya susah mikirnya, Bu. Belum dapat. Kalau ada sih ya udah selesai belum ya? Baru sedikit. Kita diskusi lagi yang untuk slogan kita yang Iya. itu belum ya? Iya, ya nanti saya pinjam warna ininya ya. Oke, Mau warna juga ya nanti ya, mau pinjam ya. saya juga pinjam pewarna pensilnya nanti ya, Ani. Iya, nanti saya kasih kamu pinjam ya. Oke. Ketua kelas, Arisa, nama saya jangan dicatat ya. Suaranya nggak kedengeran, kurang kuat. Oh, yang penting kita semua masih mendiskusikan materi yang disampaikan Bapak, tidak apa-apa, Rati. Kalau meributkan hal lain, ya saya catat ya. Oke. Sepertinya kita fokus untuk diskusi kita saja dulu ya, teman-teman. Ya, Arisa. Supaya nanti Ya, ketika Arisa. Bapaknya datang, tugas kita sudah selesai. Halo anak-anak, halo. Bapak udah Ya, kembali dari Pak. Iya, Ya, baik. Terima kasih Arisa sudah mengondisikan teman-temannya ya. Iya, Pak. Ya, tadi Bapak minta maaf ada kendala teknis. Baik ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana?
Baik, Jadi Pak. diskusi Baik, ya. dari Pak. Oke. Pak. Nah, anak-anak, kan tadi sudah Bapak share dengan anak-anak di grup WhatsApp itu mengenai LKPD yang harus anak-anak selesaikan ya. Nah, jadi ini Bapak buka kembali tampilan LKPD-nya. Apakah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Masih Belum, loading. Pak. Belum ya. Sebentar ya. Sambil menunggu Bapak menampilkan kembali LKPD yang sudah Bapak share, silakan anak-anak sambil berdiskusi juga ya dengan temannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, anak-anak, ini Bapak coba tayangkan kembali ya. Ya, sudah terlihat. Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Lagi, Pak. Sudah? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah, ya? Pak. Udah, Pak. Ya. Nah, jadi anak-anak, nah kegiatan menulis slogannya nanti sudah Bapak tampilkan di LKPD tersebut. Nanti silakan anak-anak boleh berdiskusi dengan temannya yang tadi sudah dibagi kelompok ya. Tetapi kalau bisa hasil diskusinya itu berbeda ya. Nah, jadi nanti silakan nanti anak-anak tuangkan slogannya di dalam 3 kolom ini. Yang pertama, tuangkan slogan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, tuangkan slogannya berdasarkan sebab akibat. Kemudian tuangkan slogannya berdasarkan rima ya. Nah, jadi nanti silakan berdiskusi dengan teman sebangku, teman kelompok. Nah, nanti di akhir pembelajaran Bapak minta untuk siswa mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Oke. Ya, sekarang silakan Bapak beri waktu terlebih dahulu untuk melakukan diskusi ya, sambil pengerjaan LKPD-nya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sekiranya kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Ya, Pak. Pak, yang nomor 1 itu, Pak, tiga-tiganya ya, Ya. Pak. Tiga-tiganya Siapa dibuat, ini? Pak. Rati ya? Pak. Oke, baik. Ya, di situ ada 3 tema, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Ya, Rati, tiga-tiganya dibuat dalam menghasilkan masing-masing satu slogan ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang menemukan kesulitan? Halo anak-anak. Halo, Pak. Ya.
Tidak ada kesulitan ya? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, oke, lanjutkan ya. Baik, Pak. Pak Ferdian, Pak Ferdian. Ya, silakan. Siapa? Izin bertanya, Pak. Boleh. Itu berarti yang ketiga kalau rimanya ini berdasarkan rima berarti nanti terakhirnya itu bunyinya sama ya, Pak? Ya, oke. Terima kasih Rati sudah bertanya ya. Ya, jadi kalau menulisnya berdasarkan rima, ya betul yang Rati sampaikan. Jadi membuat slogannya itu pada bunyinya nanti sama, ya. Nah, Baik, Pak. oke. Terima kasih, Pak. Iya. Misalnya Bapak kasih contoh satu seperti ini ya. Sekolah yang bermutu mencetak generasi berilmu. Nah, jadi rimanya sama ya. Berakhiran AA ya. Bermutu, berilmu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Pak. Saya. Oke, kelompoknya Aditya sudah ya. Kita tunggu 3 kelompok yang lain. Bu Arisa dan Bu Ayu sudah? Sudah, Pak. Tapi nggak apa-apa kalau salah ya, Pak. Iya, tidak apa-apa. Kemudian Deta dengan Mutmainah sudah? Sudah, Pak. Rati dengan Ria? Sudah belum, Rati, Ria? Siap, sudah, Pak. Sudah ya, oke. Berarti sudah semua ya? Pak. Oke, nah, baik kalau sudah. Nah, selanjutnya nanti sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja daripada anak-anak ya. Baik, sekarang coba Bapak minta terlebih dahulu dari Ibu Aditya deh, karena dari Aditya deh, karena dia sudah menyelesaikan lebih awal tadi ya. Ya, Pak. Saya langsung presentasi ya, Pak. Ya, boleh. Ini Saya yang share screen, Pak. Nggak usah, Pak, ya. di share screen aja ya, biar Bapak bisa melihat ya hasil kerjanya. Ya, Pak. Ya, yang Pak Pedian Bapak stop share dulu. Ya, silakan Aditya. Ya, Pak. Udah, Pak. Udah muncul belum, Pak? Belum, ini di Bapak belum muncul. Mungkin baru sampai depan sekolah ya. Udah, Pak. Ya, sudah. Oke, silakan. Boleh di... Nah, ini teman-teman hasil kerja saya. Tadi juga bersama teman kelompok saya, Aniarti. Untuk slogan yang kami kerjakan, ini juga tugas saya juga sendiri. Yang pertama, slogan berdasarkan bidang ilmu, kesehatan, dan lingkungan. Slogan pendidikan, tidak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Slogan kesehatan, perilaku hidup sehat, cegah penyakit menular. Slogan lingkungan, pentingnya menjaga alam untuk masa depan anak cucu kita. Kemudian berdasarkan sebab akibat, sekolah yang bermutu mencetak generasi berilmu. Dan yang terakhir, yang berdasarkan rima, raih impianmu dengan menjadi orang yang berilmu. Itu, Pak. Baik, terima kasih Aditya ya. Oke, nah anak-anak, teman kalian sudah menampilkan, sudah menayangkan salah satu contoh tugasnya hari ini. Coba Bapak ingin mendengar, adakah yang ingin memberikan komentar? Teman-teman, komentarnya jangan susah-susah ya. Silakan ya.
Pak, yang berdasarkan sebab akibat itu bisa Oke. nggak Pak dimasukkan ke rima juga Pak? Oh iya, mungkin berarti melihat dari yang ditampilkan Aditya ya. Iya Pak, yang Iya. bungu Pak. Oke, bisa saja Rati ya. Jadi di sebab akibat juga itu bisa masuk yang Aditya sepertinya. Kemudian di rima juga bisa masuk ya karena bermutu berilmu ya. Oke, terima kasih Rati pertanyaannya. Ada lagi kira-kira? Sama Pak. Baik. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Aditya silakan di stop share ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Aditya. Selanjutnya silakan siapa lagi yang mau menampilkan hasil kerjanya? Silakan mulai ditutup, hampir waktu, Pak Ferdian. Baik, baik anak-anak. Tadi kita sudah melihat satu contoh dari teman kalian yang sudah mempresentasikan ya. Terima kasih. Hasil kerjanya sudah baik ya. Nah, baik. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin kita melakukan refleksi ya. Nah, coba Bapak ingin tanya kepada Mutmainah deh. Mutmainah silakan. Bagaimana refleksinya untuk pembelajaran pada hari ini? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk pembelajaran hari ini, saya sudah mencoba untuk membuat slogan, Pak. Ya. Refleksinya setelah membuat rancangannya di pertemuan sebelumnya, itu saya merasa lebih mudah ketika saya membuat slogan di hari ini, Pak. Baik. Ada lagi? Iya, Pak. Itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Mutmainah ya. Baik, anak-anak. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah merumuskan konteks, sehingga di kegiatan menulis ini sudah lebih terarah dalam menulis slogannya ya. Baik. Nah, anak-anak, Bapak rasa pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tetapi sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah yel-yel, boleh ya? Pak. Ya, Pak. Oke. Bapak kasih contoh dulu ya. Jadi yel-yelnya seperti ini kurang lebih. Kita sambil tepuk tangan ya. Iya, Pak. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Ya, seperti itu ya. Kita sama-sama ya. Ya, Oke, 1, 2, 3. Nanti anak-anak ulangi ya. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Baik. Untuk itu pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat ya. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Ferdian atas peer teaching-nya. Waktunya agak saya tambah sedikit karena tadi terlempar sebentar ya. Jadi nanti yang lain bisa beri waktu lebih tepat gitu yang berikutnya. Nah, sekarang akan saya berikan kesempatan untuk memberikan masukan dari mahasiswa dulu, mungkin 2 orang. Bu Deta mungkin bisa memberikan masukan pada Pak Ferdian. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya peer teaching Pak Ferdian tadi sudah sangat menarik, ada ice breaking-nya, juga mengajak siswa untuk ceria, senang. Tapi untuk sedikit saran saja Pak Ferdian untuk kegiatan akhir penutup itu alangkah baiknya kalau kita sampaikan juga gambaran materi untuk pertemuan selanjutnya dan juga mengakhiri pembelajaran dengan doa karena di awal tadi sudah doa maka diakhiri dengan doa. Hanya itu saja sarannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.
Baik, Terima kasih terima Bu kasih. Deta. Sama-sama. Terima kasih Bu Deta. Masukannya untuk Pak Fedian. Yang kedua, silakan Bu Ratih memberi masukan pada Pak Fedian. Terima kasih Pak. Izin menyampaikan tanggapan Pak Ferdian. Silakan Bu Tadi Ratih. penampilan Pak Ferdian ketika peer teaching sudah bagus, hanya terkendala koneksi. Jadi mungkin nanti ketika ingin tampil kembali, harap diperiksa koneksinya. Nah, selanjutnya alangkah baiknya kalau tadi yang kita yel-yel itu di depan aja Pak, karena lebih bagus itu, lebih menarik itu, lebih seru itu, seperti itu sih Pak. Itu tanggapan saya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ratih. Masukannya untuk Pak Fedian. Semua akan diperhatikan oleh Pak Fedian, saya kira ya. Ibu Diah, dipersilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini ruang guru agak ramai, tapi didengar ya suara saya. Dengar Bu. Ya, untuk Pak Fedian ya sudah bagus itu tadi dalam pembelajaran peer teaching-nya, pembukaannya sudah ada salam, doa, presensi, motivasi. Tetapi di sini saya tidak melihat Pak Ferdian menunjukkan tujuan pembelajarannya. Terus yang berikutnya yaitu Pak Ferdian belum mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikutnya mengondisikan siswa ketika tadi di pembukaan, misalnya apakah sudah rapi pakaiannya dan sebagainya. Tadi untuk selanjutnya yaitu Pak Ferdian kelebihannya tadi sudah menuntun siswa untuk menggali informasi, terus tadi sudah merespon jawaban siswa, dan sudah untuk mengomentari tugas dari presentasi dari teman. Terus yang berikutnya yaitu seperti tadi, yaitu pada penutup Pak Ferdian belum mengungkapkan materi yang berikutnya itu. Ini sangat menyenangkan bila siswanya itu seperti ini ya. Itu kita akan mudah dalam pembelajaran kalau siswa-siswanya seperti ini. Coba misalnya Bapak Ibu itu untuk menjadi siswa yang beneran, nanti kan kadang-kadang siswa itu ada yang ngeyel, ada yang enggak mengerjakan tugas, itu seperti itu. Jadi nanti itu dalam hal pengkondisian kelas, dalam mengelola kelas itu nanti supaya bisa juga terlihat bagaimana. Nah, kalau ini siswanya anteng-anteng, rajin, tugas langsung dikerjakan begitu. Anak baik sih. Ya nanti untuk yang lain kadang-kadang nanti ada yang siswa ngeyel gitu. Boleh aja bisa terjadi di situ. Ya hanya itu Pak Kun yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Dia masukannya. Saya kira saya menyetujui semua masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa, dan Bu Dia tadi menegaskan beberapa hal pada Pak Fedian supaya ini menjadi perhatian ya. Memang ketika mengajar itu sedapat mungkin kita melaksanakan apa yang telah direncanakan ya, langkah-langkah pembelajaran yang mulai dari pendahuluan ya, langkah pendahuluan sampai dengan penutup ya, itu coba dilaksanakan dengan konsisten. Ya, sekalipun memang kadang-kala ada improvisasi yang tadi disebabkan oleh keadaan yang tidak selalu baik begitu ya, Bu Dia. Saya kira betul ya. Di dalam kelas yang real, saya kira tidak akan selalu semuanya baik ya. Ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang nggak dengarkan, ada yang macam-macam, dan seorang guru harus memiliki manajemen ya, memiliki manajemen terhadap kelas itu dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira Pak Fedian bisa banyak baca dari situ, dan tadi cukup bagus improvisasinya ketika satu perangkat mati misalnya, seorang guru harus pandai-pandai untuk segera mengambil alih sesuatu ya, mengambil langkah baru
ambil langkah yang menggantikan dan sebagainya. Ada kalanya itu nanti, itu yang ngajar betulan itu, misalnya Pak Ferdian mau menggunakan LCD, listriknya mati ketika itu. Apakah kemudian kelas berhenti? Tidak ya. Pak Ferdian harus pandai-pandai untuk segera mengambil langkah sebagai pengganti kegiatan yang baru. Jadi memang harus cerdas ya, yang namanya guru itu harus cerdas, sigap, terampil, tangkas gitu ya. Sehingga nanti semuanya menjadi baik gitu ya. Saya merasa peer teaching-nya Pak Ferdian cukup bagus ya. Pak Ferdian silakan terus belajar, berlatih ya. Mencoba konsisten dengan apa yang ditulis pada RPP, sekalipun dimungkinkan pula ada improvisasi-improvisasi akibat atau disebabkan oleh keadaan-keadaan yang unpredictable ya, yang tidak bisa direncanakan sebelumnya atau dipikirkan sebelumnya. Saya kira cukup, kita akhiri peer teaching-nya Pak Ferdian ini dengan tepuk tangan yang meriah bersama-sama. Yuk. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman. Selamat pagi semua. Saya tutup pertemuan ini dengan stop.